Bismillahirrahmanirrahim. Tematik PPKN, tema 3, subtema 2, tokoh dan penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar tentang PPKN kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak di rumah: menghormati orang tua, merapikan mainan setelah dipakai, menjaga kebersihan rumah, mematikan peralatan listrik setelah digunakan, merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, itulah kewajiban anak ketika dia di rumah. Kewajiban anak di sekolah: menaati aturan sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, membaca di perpustakaan dengan tenang. Itu kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di masyarakat: menjaga fasilitas umum, mengikuti kerja bakti, mengikuti jam belajar masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan bijak, membuang sampah pada tempatnya. Itu kewajiban anak di masyarakat. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Jadi itu dampaknya ya. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Perhatikan tabelnya. Ada kewajiban pelajar dan ada dampak tidak melaksanakan kewajiban. Tabel sebelah kiri menaati aturan sekolah. Dampaknya, suasana di kelas menjadi tidak aman dan nyaman jika tidak dilaksanakan. Kewajiban pelajar memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, tidak memahami pelajaran dan mengganggu siswa lain. Kewajiban pelajar melaksanakan piket kelas. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, kelas menjadi kotor dan tidak nyaman. Kewajiban pelajar membuang sampah di tempat sampah. Dampak tidak melaksanakan kewajiban, banyak sampah berceceran di lingkungan sekolah. Itulah dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, kita akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Apa saja manfaat dan akibatnya? Yuk kita lihat. Dampak bertanggung jawab pada kewajiban: hidup menjadi lebih tenang karena merasa disayangi, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan,
lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya, membuat orang tua bangga, dan semakin disayang oleh orang tua. Itu dampak bertanggung jawab kepada kewajiban. Dampak tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Hidup menjadi tidak tenang karena merasa kekurangan, mendapat sanksi karena tidak berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tertinggal dalam pelajaran dari teman sekelas, dan membuat orang tua kecewa dan sedih. Itulah dampak ketika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban-kewajiban kita. Yuk kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Manfaat melaksanakan kewajiban: membuat orang tua bahagia, melatih kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, hidup menjadi lebih baik dan teratur. Itulah manfaat ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya. Jadi, yuk kita melaksanakan kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah sampai diabaikan. Dia telah meletakkan batasan-batasan, maka jangan sampai diterjang. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan dilanggar. Dia juga telah mendiamkan beberapa hal karena sayang kepada kalian dan bukan karena lupa, maka jangan sampai kalian ributkan. Itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan perangkat aturan dan rambu-rambu yang harus kita patuhi dalam menjalani kehidupan, sebagaimana lampu lalu lintas yang memiliki 3 warna: hijau yang berarti boleh mulai berjalan, kuning yang berarti hati-hati, dan merah yang berarti tidak boleh berjalan atau berhenti. Segenap rambu kehidupan yang telah Allah tetapkan juga mengatur mana yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Mari kita patuhi aturan dan rambu-rambu yang telah Allah tetapkan agar perjalanan hidup kita selamat sampai tujuan di kampung akhirat yang kekal. Yuk kita renungkan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan dan kita harus bertanggung jawab dengan kewajiban itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.